Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Rahai Purwasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum matematika yang ke-1. Berikut beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dilakukan motivator dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Yang harus dilakukan motivator ialah bahwa yang pertama-tama itu motivator harus ingat bahwa Bimba itu ingin menumbuhkan logika pada diri anak sejak usia dini. Jadi ketika logika anak sudah terbentuk, maka akan terbentuk pula pola pikir pada si anak, sehingga anak itu akan minat dalam kegiatan bermain dan belajar matematika. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan tahap persiapan kurikulum matematika? Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan utama dan yang kedua ialah ada tujuan khusus. Tujuan utamanya ialah agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar matematika. Lalu tujuan khususnya ialah agar anak terampil membilang angka dari 1 sampai 3 dengan menggunakan jari tangan mereka. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Nah, cara motivator memberikan materi pada tahap persiapan kurikulum matematika ialah dengan mengajak anak untuk membilang angka dari 1 sampai 3 dengan menggunakan jari tangan mereka. Lalu setelahnya itu motivator mencontohkan juga bilangan angka 1 sampai 3 menggunakan jari. Lalu bisa dengan mencontohkannya itu dengan menggunakan lagu berhitung. Contohnya dari ini satu jari, tambah satu jari, jadinya dua jari. Nah, jadi seperti itu cara mencontohkannya. Lalu setelahnya itu motivator juga jangan lupa memberikan reward dan memberikan motivasi kepada si anak. Lalu setelahnya itu motivator juga jangan lupa mengevaluasi afeksi dan kognitif pada si anak. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal kurikulum matematika? Nah, pada materi ini yang termasuk dalam tahap awal kurikulum matematika itu ada MTK 1A, lalu MTK 1B, lalu ada MTK 2A dan MTK 2B, lalu ada MTK 3A dan MTK 3B. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan tahap awal kurikulum matematika? Nah, tujuan tahap awal kurikulum matematika itu ada dua, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya ialah agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar matematika. Lalu sedangkan tujuan khususnya ialah agar anak terampil dalam mengenal angka dan mengenal simbol angka. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap awal kurikulum matematika? Nah, cara motivator dalam memberikan materi pada tahap awal kurikulum matematika ialah dengan mengajak berdialog kepada si anak, dengan melakukan pendekatan diri kepada si anak sampai anak itu minat dalam bermain modul matematika. Nah, setelah anak itu minat, nah kita bisa mengerjakan modul matematika bersama-sama kepada si anak, yaitu dengan modul yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan modul yang sudah disusun secara sistematis, sehingga anak tersebut akan dengan mudah dan akan dengan mudah memahami kegiatan yang dilakukan pada modul tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat sebelum memberikan modul M1A? Nah, syarat sebelum memberikan modul M1A itu anak sudah terampil membilang atau menyebutkan angka 1 sampai angka 3. Nah, pertanyaan yang kedua,
Apa tujuan utama modul M1A? Tujuan utamanya ialah agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar pada modul M1A. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan khusus modul M1A? Tujuan khususnya pada modul M1A ialah agar anak terampil dalam membilang angka 1 sampai angka 3. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M1A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya ialah dengan mengevaluasi afeksi si anak. Jadi apakah anak itu sudah senang dan apakah anak itu sudah minat ketika melakukan kegiatan bermain dan belajar modul M1A. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus pada modul M1A? Cara mengevaluasi tujuan khususnya ialah mengevaluasi kognitif pada si anak, yaitu dengan melihat apakah anak itu sudah mampu dan terampil dalam membilang dan mengenal simbol angka 1 sampai angka 3. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara penyampaian modul M1A? Nah, cara penyampaiannya itu yang pertama-tama ialah dengan berdialog, dengan melakukan pendekatan diri kepada si anak agar anak itu minat ketika bermain modul M1A. Setelahnya itu anak membilang dan mencocokkan gambar dengan jumlah yang sama. Bisa juga dengan mencocokkan gambar dengan jumlah yang sama dengan gambar yang berbeda. Setelahnya kita membilang dan mengenalkan simbol angka kepada si anak. Lalu bisa dengan menarik garis pada modul yang sedang dikerjakan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul M1A? Cara motivator memberikan modul M1A ialah, pertama-tama motivator melakukan pendekatan diri atau melakukan dialog kepada si anak agar anak itu minat dalam kegiatan bermain dan belajar modul M1A. Nah, setelah anak itu minat, motivator bisa mengarahkan anak untuk bermain mencocokkan gambar dengan jumlah yang sama. Terus bisa juga anak mencocokkan gambar dengan jumlah yang sama namun gambarnya yang berbeda. Setelah itu motivator itu bisa mengajak anak untuk membilang dan mengenal simbol angka, lalu bisa juga dengan menarik garis pada modul yang telah dikerjakan. Lalu jangan lupa juga motivator itu selalu memberikan reward dan selalu memberikan motivasi kepada si anak. Dan jangan lupa pula motivator itu untuk selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Nah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.